Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan sampaikan tema seperti subtema kita di bulan September ini adalah The Giver of Growth, yaitu Sang Pemberi Pertumbuhan. Saya memberi judul renungan pada hari ini adalah Mengikuti Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Ayo bersama-sama ucapkan tema ini dua tiga mengikuti Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Mari kita baca dari Matius pasal 5 ayat yang ke-48, ayat yang membingungkan dan banyak ditanyakan oleh jemaat Tuhan dan juga akan ada banyak jawaban dari para gembala ketika ditanyakan tentang Matius pasal 5 ayat 48. Ayo kita baca bersama-sama dua tiga. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna. Sekarang kata kamu atau katamu diganti dengan saya. Ya, dua tiga. Karena itu haruslah saya sempurna sama seperti Bapak saya yang di sorga sempurna. Sekali lagi dua tiga, karena itu haruslah saya sempurna sama seperti Bapak saya yang di sorga sempurna. Nah, perhatikan di situ ada kata karena itu dan kemudian kata sempurna diulang dua kali untuk ditegaskan bahwa penting sekali yang namanya sempurna. Yang pertama kita akan belajar arti dari kata karena itu ya. Nah, arti kata karena itu Bapak Ibu sekalian ini adalah merupakan sebuah kalimat penghubung ya. Karena itu adalah kalimat penghubung. Ya, ya, digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang diucapkan setelahnya adalah akibat dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh penggunaannya begini, Bapak Ibu sekalian. Dia itu selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Karena itu hidupnya dipenuhi berkat dan damai sejahtera. Ya, dia itu taat loh kepada perintah Tuhan dan hidup menurut firman-Nya. Karena itu dia selalu diberkati dimanapun dia berada. Ya, dia itu sering mengabaikan nasihat dari firman Tuhan. Karena itu hidupnya penuh dengan kekacauan. Dia berpaling dari jalan Tuhan dan mengikuti keinginan duniawi. Karena itu hidupnya dipenuhi kesusahan dan kehilangan arah. Ya, jadi karena itu adalah kalimat penghubung Bapak Ibu sekalian digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang diucapkan setelahnya adalah akibat dari sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Nah, oke, boleh diturunkan sayang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengajarkan sebentar ya. Iya, Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, ya. Bahasanya adalah imago Dei. Oleh karena itu, setiap kita dipanggil untuk mencerminkan gambar Allah tersebut dalam kehidupan kita. Menjadi sempurna berarti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi menjadi sempurna artinya bukan sama sekali tidak ada kesalahan ya. Kata sempurna di dalam bahasa Yunaninya adalah teleios, artinya dewasa. Kalau kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-48 tadi, dalam berbagai terjemahan dan khususnya dalam terjemahan The Message Bible, Bapak Ibu sekalian, ya, kata teleos itu artinya tumbuh menjadi dewasa. Jadi Matius pasal 5
ayat yang ke-48 itu mau berbicara kepada setiap kita agar supaya kita itu menjadi sempurna, artinya kita bertumbuh menjadi dewasa. Nah, karena itu, ya, Matius 5 ayat 48 tadi, berarti sebelum daripada Matius 5 ayat 48, ada Matius pasal 5 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan seterusnya, sampai ayat yang ke-47. Ya, jadi ada 47 ayat sebelum Matius 5 ayat yang ke-48. Ketika Ibu Yongki bikinkan PowerPoint buat saya, ya kan, dia bilang kebanyakan ayatnya, 47 ayat, nanti dibaca semua, ya kan, setengah jam selesai. Ya. Nah, Matius pasal 5, 6 dan 7 saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan, ya. Bacalah berulang-ulang Matius 5, 6 dan 7. Karena Matius pasal 5, pasal 6 dan Matius pasal 7 itu merupakan intisari daripada pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Tapi ayat yang ke-48 Matius pasal 5 tadi mengatakan, biarlah mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-47 yang sudah diajarkan itu membuat kita boleh bertumbuh di dalam kedewasaan menjadi sempurna. Ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini, di dalam zaman anugerah, di mana Allah Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk menjadi penolong dalam hidup kita, maka itu Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, sehingga setiap kita bisa menjadi sempurna, setiap kita bisa bertumbuh di dalam kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih keuntungannya Pak kalau kami ini bertumbuh menjadi dewasa? Apa keuntungannya kalau kami ini menjadi sempurna? Setiap orang kan selalu yang dilihat salah satunya adalah untung dan ruginya. Keuntungannya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, yaitu kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ada bonusnya, yaitu damai sejahtera. Kemudian kehidupan yang diberkati, dan selain itu adalah hidup kekal selama-lamanya di sorga yang mulia. Kerugiannya apa, Pak? Kalau kami tidak sempurna, kerugiannya apa? Kalau kami tidak bertumbuh di dalam kedewasaan, ya banyak ruginya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita hidupnya akan penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Selain itu, kehilangan hubungan dengan Tuhan dan kehilangan hidup yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan itu baik banget. Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kemudian dia menganugerahkan Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita bagaimana mempraktekkan dan menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Banyak poin yang bisa kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai 47. Misalnya di situ ada ucapan bahagia daripada Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit. Itu bisa menjadi 6 atau 7 poin. Kemudian di ayat selanjutnya Tuhan Yesus juga mengajarkan kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Itu poin yang lain. Nah, hari ini saya mau loncat di poin yang selanjutnya ini, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita baca Matius 5 ayat 20 bersama-sama, 23. Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah, melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tolong pelototin ayat ini Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu amat sangat luar biasa detail. Mereka melakukan hukum-hukum Tuhan sangat detail sekali, ya. Di sini Yesus berkata, kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah melebihi, bukan sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu detail. Tuhan Yesus mau agar supaya kita melakukannya lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebab kalau tidak, dikatakan kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tadi saya sudah sampaikan, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa, Bapak Ibu sekalian. Kemarin hari Kamis, Coach Haryanto Kandani dia berkata, kalau menyerah, no katanya, ya kan? Kalau berserah, yes. Kalau terserah, nggak punya arah, ya. Jadi kita berserah kepada Tuhan, yes. Dan saya percaya kita bisa melakukannya melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama kita belajar mengikut Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan, yaitu bertumbuh dalam ketaatan. Bersama saya ucapkan bertumbuh dalam ketaatan. Dua, tiga, bertumbuh dalam ketaatan. Dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu sekalian, ya, ada beberapa ayat maupun di dalam surat Yohanes itu bicara tentang mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan yaitu menuruti segala perintah Tuhan, bukan sebagian perintah Tuhan. Jadi bukti mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah Tuhan. Sementara saya sedang menyiapkan renungan pada hari ini, hari Rabu kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny Kue ini, dan beliau ingat cerita tentang seorang yang bernama Eric Liddell, ya. Kisah daripada Eric Liddell ini sudah dibuatkan film, yang mana film ini sangat terkenal. Judulnya adalah Chariots of Fire, kereta perang yang berapi, ya. Film ini dirilis tahun 1981 dan memenangkan Piala Oscar sebagai film yang terbaik. Ya, film ini bercerita kisah nyata tentang seorang yang bernama Eric Liddell, Bapak Ibu sekalian. Eric Liddell itu lahir tanggal 16 Januari tahun 1902 di Tianjin di Tiongkok. Loh, Pak, ini bule atau orang Chinese, ya? Ini adalah bule, Bapak Ibu sekalian. Bapak ibunya bule. Mereka dari Inggris, tepatnya dari Skotlandia, misionaris. Mereka melayani di Tianjin ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lahirlah yang namanya Eric Liddell. Eric Liddell lahir dan dibesarkan di Tianjin. Ketika sudah masuk usia sebagai seorang pemuda, dia balik ke Inggris untuk menuntut ilmu, untuk belajar lebih lagi, ya. Ternyata Eric ini karena dia dibesarkan di Tianjin, jadi dia ini suka lari, Bapak Ibu sekalian. Bakatnya itu di bidang atletik luar biasa. Maka ketika dia pulang ke Inggris, dia diikutkan tim Olimpiade Inggris untuk ikut Olimpiade musim panas tahun 1924 di Paris, ya, di Prancis, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, spesialis dari Eric Liddell ini adalah lari cepat 100 meter, ya. Dia sudah didaftarkan, dan beberapa bulan sebelum Olimpiade ini dimulai, maka tahulah jadwal untuk lari 100 meter itu mulai Bapak penyisihan
ada yang diselenggarakan pada hari Minggu, ya. Ada yang dilaksanakan pada hari Minggu. Dan kemudian Eric Liddell dia bilang, wah ini kalau hari Minggu nggak bisa. Karena hari Minggu ini adalah hari Sabat. Aku ini kan orang Kristen. Maka hari Sabat itu aku pasti pergi ke gereja. Hari Minggu itu adalah hari untuk Tuhan. Maka Erik datang kepada kepala tim itu dan dia bilang, saya mengundurkan diri, tidak jadi ikut lari 100 meter. Maka gegerlah dunia dan tim Inggris juga komandannya marah kepada Eric Liddell. Mereka bilang begini, ikut Yesus ya boleh ikut Yesus, tapi jangan fanatik-fanatik. Ini kan 4 tahun sekali. Kalau gereja tiap minggu kan ada, ya kan? Kamu kan bisa nggak ke gereja 1 kali aja kan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau Olimpiade kan baru 4 tahun sekali, nanti baru ada Olimpiade, ya. Tapi Erik dia tetap pada pendiriannya. Enggak, aku enggak mau karena hari Minggu adalah hari untuk Tuhan, ya. Maka akhirnya Bapak Ibu sekalian, Erik tidak jadi ikut Olimpiade untuk lari 100 meter. Nah, waktu dilihat jadwal, ternyata ada lari 400 meter. Nah, Erik ini bukan spesialisasinya untuk lari 400 meter ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, aku ikut yang lari 400 meter aja. Aku mau mempersiapkan diri. Karena lari 400 meter ini ternyata jadwalnya tidak nabrak kepada hari Minggu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian benar, Erik bisa ikut lomba lari 400 meter. Nah, sebelum dia turun ke gelanggang untuk berlari 400 meter, peristiwa daripada Erik ini didengar oleh pelatih atau kepala tim dari USA, Amerika Serikat, ya. Dan kemudian kepala tim ini menyodorkan secara kertas kecil kepada Erik, ternyata isinya itu ayat dari 1 Samuel pasal 2 ayat 30 yang intinya bilang begini, barang siapa memuliakan Tuhan, maka dia akan dimuliakan. Tapi barang siapa yang menghina Tuhan, dia akan dihina. Wow, Erik semakin dikuatkan, Erik semakin diteguhkan dengan apa yang disampaikan oleh kepala tim Amerika Serikat ini. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, Erik ini akhirnya keluar sebagai juara dan dia mencatat lari dalam 400 meter itu dalam 47,6 detik yang merupakan rekor dunia pada saat itu, ya. Nah, kenapa Erik mengambil keputusan itu? Ini adalah cintanya kepada Tuhan. Bukti cinta kepada Tuhan adalah ketaatan. Saya mengajarkan anak-anak sejak kecil itu untuk hafal ayat-ayat firman Tuhan, termasuk 10 perintah Allah, dan sebelum pergi ke sekolah juga saya minta anak-anak itu, Henok dan Kesia, juga hafal ayat firman Tuhan. Tapi saya nggak mau mereka cuman hafal ayat firman Tuhan, tapi saya ajarkan bagaimana mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya, kalau firmannya seperti ini, prakteknya seperti apa? Ya, Bapak Ibu mengenal Kesia Christine Wiranegara, anak saya. Saya nggak pernah minta dia untuk melayani Tuhan, saya nggak pernah minta dia untuk pergi ke gereja ya di masa mudanya ini, tapi sejak dini memang kami ajarkan dan kami memberi contoh keteladanan dalam hidup ini. Sehingga kemudian ketika dia sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, dia melayani Tuhan, kemudian dia
dengan setia untuk melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab bilang kalau ada ketaatan, di situ ada mujizat, di dalam ketaatan, maka akan ada berkat-berkat Tuhan, ya. Seperti Erik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Demikian juga setiap kita yang bertumbuh di dalam ketaatan mengikuti Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita lihat bagian yang kedua dari Matius pasal 5 ayat yang ke-25. Matius 5 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mengikut Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan, kita harus bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Ayo bersama saya ucapkan bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Dua, tiga, bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Di situ dikatakan tadi ayat yang kita baca, kita supaya segera berdamai, ya. Sebab kalau kita nggak segera berdamai, maka kita akan dilemparkan ke dalam penjara. Ya, tolong ayatnya bisa ditampilkan kembali. Iya, sebentar Bapak Ibu sekalian, ya, ada gangguan nih. Iya, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi, kalau kita nggak segera berdamai, Bapak Ibu sekalian, kita akan dilemparkan ke dalam penjara. Yesus sendiri pernah menyampaikan khotbahnya tentang pengampunan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang nggak bisa ngampuni, yang nggak mau berdamai, dia akan dilemparkan ke dalam penjara dan kemudian akan dipukuli oleh algojo. Artinya orang yang nggak mau berdamai dengan orang lain, hidupnya sengsara, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ada dua orang teman, Bapak Ibu sekalian, mereka bekerja di tempat yang sama, mereka kerja di tempat yang sama, dan mereka kemudian tinggal di komplek yang sama. Satu hari mereka mengalami kesalahpahaman satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bertengkar hebat, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian persahabatan yang sudah mereka jalin selama beberapa tahun itu akhirnya menjadi rusak. Mereka nggak lagi bertegur sapa, baik di tempat kerja maupun di gereja. Satu kali tanpa disengaja, yang satu ini pergi untuk melakukan traveling dalam bisnis. Mereka orang ini naik pesawat dan duduk di bisnis kelas, ya. Dan kemudian tanpa diduga-duga temannya yang lain juga melakukan perjalanan dengan pesawat yang sama dan duduk di bisnis kelas pula. Jadi teman yang satu sudah duduk di situ dan teman yang lain waktu datang dapat duduk itu bisa berdekatan. Alangkah kagetnya, ya. Dan mereka jadi kagok banget, ya. Mereka bisa ketemu sekarang di pesawat. Tapi yang luar biasa, salah seorang dari mereka segera berdiri dan dia jabat tangan temannya. Dia bilang gini, maafkan aku ya, selama ini aku sudah tidak bertegur sapa, tidak berbicara lagi kepada kamu. Maafkan aku sudah menyimpan kebencian dan kemarahan kepada kamu. Dan yang luar biasa, temannya itu, Bapak Ibu sekalian, juga menyambut uluran
tangan itu. Maka apa yang terjadi ya? Pertengkaran atau perselisihan yang sudah lama terjadi itu hari itu secara mendadak menjadi cair kembali dan hubungan mereka pun dipulihkan. Ya, bersama saya ucapkan segera berdamai. Dua, tiga, segera berdamai. Ya, hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu dan lain hal, tapi Tuhan mau kita itu untuk segera berdamai. Alkitab mengajarkan kita yang pertama, kita itu harus lambat untuk marah. Bersama saya ucapkan lambat untuk marah. Dua, tiga, lambat untuk marah. Ya. Nah, Kain, kita tahu peristiwa Kain dan Habil, dua orang bersaudara. Ya, saya ini nggak puas dengan jawaban daripada orang-orang ketika saya bertanya, kenapa kok persembahan Kain ini yang berupa sayur-sayuran yang terbaik ini nggak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Habel itu kok diterima, ya? Itu nggak ada jawaban yang memuaskan, ya. Sampai satu kali saya mendapatkan rema sendiri di dalam perenungan saya. Oh, ternyata persembahan Kain itu kenapa nggak diterima oleh Tuhan? Karena hatinya Kain ini, Bapak Ibu sekalian, itu tidak benar. Ya, itu dibuktikan dengan waktu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, Kain itu marah. Jadi jawabannya kenapa persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan? Karena hatinya penuh dengan kemarahan. Maka itu dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 dan 20 mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus lambat dalam marah. Yang kedua, Tuhan mau berbicara kepada kita agar supaya kita itu cepat untuk berdamai. Bersama saya ucapkan cepat untuk berdamai. Dua, tiga, cepat untuk berdamai ya. Nah, kembali di layar ini saya tampilkan sebuah judul film yaitu Ruby Bridges ya. Ini film Bapak Ibu sekalian bagus sekali. Ini menceritakan tentang seorang anak kecil itu yang bawa tas itu. Anak kecil seorang wanita kulit hitam, Bapak Ibu sekalian, usianya masih 6 tahun ya. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian sekitar tahun 60-an, kita tahu itu apa ya namanya, rasis ya, rasis antara kulit hitam dan kulit putih itu begitu kuat ya. Tetapi ada keputusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat bahwa tidak boleh sekarang sekolah orang kulit putih dan sekolah orang kulit hitam itu dipisahkan ya. Itu namanya rasis. Maka itu di sekolah-sekolah orang kulit hitam juga harus ada orang kulit putihnya. Demikian sekolah orang kulit putih juga harus mengizinkan orang kulit hitam untuk sekolah ya. Dan kemudian Ruby Bridges ini Bapak Ibu sekalian dia masuk sekolah di namanya William Franz Elementary School di New Orleans ya, merupakan sekolah yang sebelumnya diperuntukkan hanya bagi anak-anak kulit putih. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dihadapi oleh Ruby ini? Begitu dia mau masuk sekolah, mulai dari pintu gerbang sekolah, orang-orang sudah menghina, mengejek, dan mengolok dia. Ya, bahkan kemudian terjadi protes besar-besaran di New Orleans ya, dan sebagai akibatnya maka banyak orang tua yang kulit putih ini mereka tidak lagi menyekolahkan anaknya di sekolah itu gara-gara ada si Ruby ini Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasa ya, pemerintah sangat mendukung sehingga Ruby ini tiap pergi ke sekolah dikawal loh Bapak Ibu sekalian.
pengawalan dari federal, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Ruby ini juga didukung oleh gurunya, ya. Gurunya itu orang kulit putih, ya, tapi mendukung keputusan pemerintah ini sehingga meskipun muridnya sedikit, ya, tapi guru ini tetap ada di sekolah itu dan mengajar Ruby dengan luar biasa. Nah, satu kali ada kesaksian yang luar biasa. Waktu Ruby ini sedang dalam perjalanan, ya, untuk masuk ke sekolah, dia kan dikawal oleh pegawai federal, ya. Kemudian di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah demo, maka Ruby itu berhenti, Bapak Ibu sekalian. Dan dari mulutnya itu komat kamit, Bapak Ibu sekalian, ya. Pengawalnya kaget, dipikir Ruby ini sedang mau membalas orang-orang yang lagi demo, ya. Kemudian pengawalnya tanya, kamu ngapain? Oh, aku sedang berbicara kepada Tuhan tentang mereka, ya. Aku sedang mendoakan mereka. Aku mintakan berkat dan pengampunan untuk mereka ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini seorang anak yang berusia 6 tahun, ya. Dan Ruby Bridges ini menjadi apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi ikon yang luar biasa bagi Amerika Serikat pada tahun 60-an itu untuk apa? Untuk untuk menghilangkan yang namanya rasis. Dalam kesaksiannya Ruby berkata, sebelum berangkat ke sekolah, dia selalu mendoakan orang-orang yang tidak suka kepada dia karena dia kulit hitam, ya. Nah, dari ini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu kita harus mendoakan mereka semua, ya, mendoakan orang-orang yang tidak suka kepada kita, mendoakan orang-orang yang membenci kita. Itulah Bapak Ibu sekalian yang membawa kita bertumbuh di dalam kedewasaan dan bertumbuh di dalam kesempurnaan. Hari ini kita sudah belajar dua hal, nanti di dalam ibadah onsite saya akan sampaikan bagian yang ketiga. Ya, kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus bertumbuh di dalam ketaatan, yang kedua kita harus bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami semua, ya Aba, ya Bapa, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami mengikut Yesus untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah pada pagi hari ini, baik ibadah Sunday School, Kids Church, maupun ibadah raya. Kami tahu pelayanan kami tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sore nanti secara onsite, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, maupun ibadah umum. Kami berdoa biarlah kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Sorga ada di tengah-tengah kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, para pemuda, jemaat dewasa Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita surga, dan terimalah berkat dengan iman dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.